Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Eh, Pada kesempatan ini Bapak akan mempresentasikan materi mengenai desain hubungan ruang interior. Baik, sebelumnya Bapak mohon maaf dikarenakan sedang berhalangan sehingga untuk pertemuan kali ini diadakan secara virtual. Baik, jadi Bapak harap kalian menyimak materi yang disajikan dengan sebaik-baiknya. Kita masuk. Elemen pembentuk ruang. Ruang interior dibentuk dari beberapa bidang dua dimensi seperti lantai, dinding, plafon, serta bukaan, pintu, hingga jendela. Apabila salah satu di antaranya tidak ada, maka belum dapat disebut sebagai interior atau ruang dalam, karena ruang tersebut tidak dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik. Contohnya, bila ruang tersebut tidak memiliki plafon atau atap, maka akan disebut sebagai eksterior atau ruangan luar. Baik, terdiri dari lantai sebagai bidang bawah, adapun dinding sebagai penyekat, lalu ada plafon sebagai bidang atas, kemudian ada berbagai bukaan yang terdapat pada bidang. Baik, lantai. Lantai adalah bidang bawah dari suatu ruangan yang digunakan penggunanya untuk beraktivitas serta menyangga perabot dalam rumah. Lantai biasa terdiri beberapa lapisan, atau sublantai, lantai kerja, insulator hingga penutup lantai yang berfungsi untuk kenyamanan baik estetika maupun penggunaan ruang. Setiap Sebagai pembentuk karakter, lantai juga memiliki dampak psikologi yang berbeda-beda tergantung material apa yang digunakan. Lantai yang menggunakan granit, marmer, keramik, dan plester akan membentuk dan melahirkan suasana ruang terasa lebih dingin, sementara lantai dengan material kayu akan membentuk menciptakan suasana ruang yang lebih hangat. Ini akan sangat sesuai dengan gaya desain plastik. Baik, berikutnya ada dinding sebagai penyekat. Dinding merupakan elemen bagian tengah antara plafon dan lantai, merupakan struktur vertikal, biasanya berbentuk padat. Dinding dalam interior memiliki fungsi pemikul beban yang kuat bertahan setidaknya terhadap tiga kekuatan pokok, yaitu tekanan horizontal, vertikal, beban vertikal, dan daya tekuk akibat beban vertikal tersebut. Kemudian sebagai pembatas ruang, menyangkut penglihatan sehingga manusia terlindung dari segi pandangan langsung, biasanya berhubungan kepentingan pribadi atau khusus. Baik, kemudian ada pun plafon sebagai bidang atas. Merupakan sebuah elemen struktural dari bangunan, tapi hanyalah bidang untuk menyembunyikan bagian bawah struktur di atasnya. Plafon diklasifikasikan menurut tampilan dan konstruksinya. Permukaan plafon biasanya diletakkan beberapa meter di bawah struktur di atasnya. Kegunaan yang lebih besar dibandingkan dengan unsur pembentuk ruang spesial lainnya seperti dinding atau lantai. Antara lain pelindung kegiatan manusia dengan bentuknya paling sederhana, plafon sekaligus berfungsi sebagai atap. Kemudian sebagai pembentuk ruang, plafon bersama-sama dengan dinding dan lantai membentuk suatu ruang dalam. Baik, selanjutnya berbagai bukaan terdapat pada bidang. Tidak ada satupun penerusan visual dengan ruang yang berdekatan tanpa adanya bukaan di dalam bidang-bidang pembentuk interior. Ada pintu sebagai akses keluar masuk dari ruangan yang mempengaruhi pola pergerakan dan kegunaan ruang di dalamnya. Lalu ada pun jendela sebagai bukaan yang memungkinkan cahaya menembus ruang dan menerangi permukaan ruang dengan pemandangan dari ruang ke area luar, menciptakan hubungan visual antara ruang tersebut dengan ruang-ruang yang berdekatan serta menyediakan ventilasi alami bagi ruangan. Dan tangga merupakan jalur yang punya undak-undak trap yang menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya yang di atasnya dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai tingkat. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke elemen pengisi. Elemen pengisi interior biasanya disebut juga furniture atau perabotan mebel. Digunakan sebagai benda berfungsi sebagai penunjang fungsi interior seperti tempat
berfungsi sebagai penunjang interior seperti tempat penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat menjaga sesuatu dalam bentuk meja, atau tempat menaruh barang di permukaannya. Misal, furniture sebagai tempat penyimpan biasanya dilengkapi dengan pintu, laci, dan rak. Contoh lemari, pakaian, buku. Kemudian ada pun perabotan mebel yang terbuat dari kayu. Furniture dapat terbuat dari kayu, bambu, logam, plastik, dan tekstil, dan sebagainya. Furniture sebagai produk artistik biasa terbuat dari kayu pilihan dengan warna dan tekstur indah. Ini dikerjakan dengan penyelesaian akhir yang baik. Karpet, lampu, dan hordeng juga termasuk dalam furniture. Penataan furniture berkenaan langsung estetika dan fungsi. Penataan berdasarkan prinsip-prinsip estetika menambah daya tarik visual sebuah ruang dan dapat membuat kegunaan ruangan tersebut lebih memuaskan. Dengan menyajikan furniture yang tepat, maka rumah akan menjadi lebih indah dan menarik. Dengan furniture, Anda dapat mengekspresikan interior rumah yang sesuai dengan gaya dan kepribadian pemiliknya. Karena furniture adalah modal utama penentuan interior rumah. Berikutnya ialah pengelolaan elemen interior. Dalam merencanakan interior bangunan, agar dapat dieksekusi dengan baik, diperlukan pemahaman unsur-unsur dan elemen desain interior agar memudahkan dalam merencanakan dan mengelola elemen-elemen tersebut. Faktor yang mempengaruhinya ialah penataan elemen tersebut membutuhkan penyelesaian problematika ruang yang logis dan kreatif untuk menghasilkan lingkungan buatan yang koheren, fungsional, estetis. Akan sangat penting untuk memastikan setiap ruangan memiliki keseimbangan tata ruang tersebut seperti garis, bentuk, bidang, ruang, cahaya, warna, pola, dan tekstur. Jika salah satu bagian unsur dalam pengelolaan tidak tepat, akan sangat jelas berkurangnya kenyamanan dalam interior tersebut. Berikutnya, mari kita masuk ke materi organisasi zoning dan sirkulasi ruang. Organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan pembagian tata ruang pada bentukan yang sudah ada. Organisasi ruang berfungsi untuk memahami bagaimana terjadi hubungan antar ruang. Konfigurasi ruang dapat dimanipulasi untuk membentuk suatu daerah atau volume ruang tersendiri. Pengorganisasian bentuk mempengaruhi kualitas visual ruang yang terbentuk. Pertama ialah organisasi terpusat. Merupakan sebuah ruang dominan terpusat dengan pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Ruang dalam organisasi terpusat bersifat mempersatukan ini umumnya memiliki bentuk teratur dan memiliki ukuran cukup besar untuk mengumpulkan sejumlah ruang sekunder di sekelilingnya. Lalu ada pun linier, suatu urutan dalam satu garis dari ruang-ruang yang berulang. Karena sifatnya memanjang, organisasi linier mengekspresikan satu arah dan menekankan suatu pergerakan, perpanjangan, dan pertumbuhan. Adapun radial, ruang dengan organisasi radial mengombinasikan elemen-elemen organisasi linear dan terpusat. Organisasi dari ruang terpusat yang dominan yang disebar mengikuti organisasi linear yang berkembang secara radial. Kemudian adapun grid, yaitu ruang-ruang yang organisir dalam area sebuah grid, struktur, atau rangka kerja tiga dimensi lainnya. Organisasi ini sering digunakan dalam merancang sebuah ruang bangunan. Lalu yang terakhir ada yang tercluster, yaitu kelompok ruang didasari pada kedekatan atau memanfaatkan satu ciri-ciri yang sama, dihubungkan oleh sel-sel ruang yang memiliki fungsi sifat visual yang sama. Selanjutnya ialah hubungan ruang. Ruang dalam ruang. Dalam jenis hubungan ruang ini, ruang yang lebih besar berfungsi sebagai suatu daerah tiga dimensi untuk ruang kecil dalam. Jika ruang yang dalam berkembang untuk ukurannya, ruang lebih besar akan mulai kehilangan artinya sebagai bentuk ruang penutup. Jika ruang yang di dalam tadi terus-menerus diperluas, ruang sisa di sekitar akan menjadi semakin bertekan, berfungsi sebagai ruang penutup. Lalu ada pun ruang yang saling berkait. Suatu hubungan yang ruang yang saling berkait dihasilkan dan overlapping dua daerah ruang membentuk suatu daerah ruang bersama. Lalu ada pun ruang yang saling bersebelahan. Bersebelahan adalah jenis hubungan ruang paling umum. Hal itu memungkinkan definisi yang jelas masing-masing ruang baik terhadap fungsi maupun persyaratan simbolisnya. Lalu ada pun ruang yang dihubungkan dengan sebuah ruangan bersama. Merupakan dua buah ruangan yang terpisah oleh jarak dapat dihubungkan atau
atau dikaitkan satu sama lain oleh ruang ketiga, yaitu ruang perantara. Hubungan visual, hubungan keruangan antara kedua ruang tergantung bersifat ruang ketiga yang digunakan bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya ialah pembagian zoning berdasarkan sifat. Zoning di luar ini. Pembagian zoning berdasarkan sifat. Zoning merupakan pembagian area secara pembagian zoning berdasarkan sifat. Zoning merupakan pembagian area secara pembagian zoning berdasarkan sifat. Zoning merupakan pembagian area secara umum berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan penghuni, dalam hal ini rumah tinggal. Misalnya, area yang diperuntukkan aktivitas dengan privasi tinggi akan semakin jauh dari area untuk umum atau publik. Penentuan zoning dalam rumah tinggal dibagi menjadi zona publik, yaitu merupakan wadah dari aktivitas umum yang digunakan sebagai ruang interaksi antara anggota keluarga dengan tamu atau orang luar yang diundang masuk ke rumah kita, termasuk dalam zona publik, foyer, teras, dan ruang tamu. Kemudian ada pun zona semi publik, yaitu merupakan tempat sebagai wadah interaksi dengan seluruh anggota keluarga. Di rumah kadang dengan orang luar terdekat, kerabat. Masuk zona semi publik adalah ruang keluarga, ruang TV, ruang makan. Ada pun zona privat, itu zona yang biasanya hanya diakses dan digunakan anggota keluarga umum, termasuk zona pribadi antara lain ruang tidur dan ruang kerja. Adapun zona semi privat, yaitu zona tingkat privasinya masih tinggi, namun orang lain atau kepentingan tertentu dapat masuk ke area ini. Contohnya seperti ruang hobi, musik, dan home theater, dan perpustakaan. Lalu ada pun zona service, yaitu berfungsi melayani seluruh zona yang ada di dalam rumah. Contohnya ialah kamar mandi, dapur, gudang, ruang cuci, jemur, dan setrika. Lalu baik, berikutnya ada pun zoning diagram bubble. Dengan diagram bubble, mengelompokkan zonasi ruangan, ruang publik, ruang semi publik, ruang privat, dan servis dapat digambarkan dalam bentuk diagram. Diagram bubble terdiri dari serangkaian lingkaran atau bentuk bulatan tergambar di atas kertas, menunjukkan ruang apa yang saling berkaitan. Info dan dari dalam diagram bubble digunakan untuk membuat dan merancang konsep berikutnya, dikembangkan melalui proses desain landscape. Setiap bulatan merupakan perwakilan dari tiap ruangan yang ada dalam perencanaan. Besaran bulatan menentukan prioritas kegiatan atau menjadi pusat aktivitas. Garis-garis yang menghubungkan merupakan intensitas kebutuhan dari penghuni. Baik, sekian dari materi yang disajikan anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui Japri atau melalui kolom komentar. Untuk penugasan, kalian bisa mengerjakan latihan soal seputar materi yang disampaikan, kemudian merangkum materi hari ini, lalu kalian bisa membentuk kelompok presentasi, mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan sirkulasi pada tapak. Bisa dijelaskan konsep dan polanya juga. Silakan ketua kelasnya bisa dibantu teman-temannya bentuk kelompok. Baik, jika demikian pembelajaran hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.